Beberapa hari yang lalu saya dapat job freelancer generatif video AI dengan budget di angka 3 juta dan untuk jobnya itu di sini saya harus bikin video dengan durasi 5 menit dan deadline-nya itu di angka 3 harian. Alhamdulillahnya udah selesai semua bahkan sebelum hari H. Dan feedback dari klien itu kayak gini. Yang ngelihat dari feedback-nya itu saya merasa senang teman-teman ya karena hasil kerja saya itu bisa diterima dengan baik oleh klien. Dan tentu saja di video kali ini saya pengen coba untuk bahas proyeknya seperti apa dan apakah saya ini boncos ataupun tidak dengan proyekan tersebut. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk kita bahas. Jadi kurang lebih dari 1 minggu saya dapat chat dari klien seperti ini, pengen dibuatkan sebuah video. Tapi bukan UGC teman-teman ya, dimana videonya itu menceritakan dia dari kecil sampai sekarang udah sukses lah ya, ataupun sudah berkeluarga. Ya intinya mungkin dia pengen presentasi, dia pengen tunjukin ya ke karyawan ataupun ke keluarganya bahwa hidup dia dari kecil sampai sekarang itu kayak gimana. Nah itulah ya, mungkin dia memanfaatkan AI untuk dijadikan sebagai gambarannya. Karena kan foto itu bisa bergerak. Dan jujur proyekan itu agak sedikit berbeda ya dengan proyekan saya sebelumnya, karena proyekan saya sebelumnya itu biasanya untuk generatif video, kebutuhannya buat affiliate. Maksimal paling durasi di angka 1 menitan dan itu pun nggak lebih. Jelas kalau misalkan dalam waktu 1 hari itu beres. Dan alasan saya ambil teman-teman ya proyekan ini jelas saya pengen upgrade ilmu, saya pengen nambah wawasan lagi tentang generatif video AI dan pastinya saya butuh uang. Nah, terus gimana cara saya menyelesaikan projekannya? Apakah saya ini boncos atau tidak? Jawabannya nggak boncos, saya masih dapat untung yang cukup lumayan. Nanti mungkin di pertengahan video akan saya coba untuk lihatkan, teman-teman ya. Dan di sini saya selalu menggunakan 5 tahapan ya sebelum saya memulainya. Dan 5 tahapan ini saya bakal coba untuk beberkan lah ya. Akan saya coba untuk jelaskan sama teman-teman. Jadi, langsung aja deh kita masuk ke tahapan yang pertama. Tahapan pertama ini sebetulnya menjawab pertanyaan teman-teman yang sering dilontarkan baik ke DM ataupun ke komentar. Dapat dari mana Bang untuk kliennya? Nah, saya dapat klien itu dari Portofolio ya. Jadi teman-teman ini wajib bikin yang namanya sebuah portofolio. Untuk portofolio ini saya simpannya itu yang pertama di Behance dan satunya lagi itu di TikTok. Untuk tampilan Behance kurang lebihnya seperti ini, di mana ini penggabungan ya antara teks, gambar, sama video. Intinya di sini tuh dibedah satu persatu. Dan di Behance ini saya sengaja menggunakan bahasa Inggris karena jangkauannya itu global teman-teman ya. Dan biasanya kalau misalkan ada yang pengen ngajak kerjasama, itu melalui Upwork ataupun melalui email. Yang keduanya di sini saya menggunakan TikTok untuk portofolionya dan mungkin kalian tahu juga di TikTok itu lagi rame tentang konten UGC AI affiliate yang pastinya pengen dapetin cuan dari TikTok affiliate ya, tapi kontennya dibuat pakai AI dan pastinya banyak orang juga yang membutuhkan jasa tersebut. Nah, untuk konten affiliate pakai AI yang saya upload di akun TikTok saya sebetulnya itu tidak difokuskan ke konten affiliate ya. Jadi bukan tujuannya itu untuk menghasilkan penghasilan dari affiliate tersebut. Sebab untuk bisa mendapatkan penghasilan dari affiliate menggunakan AI, itu kita tidak harus menggunakan konten yang effortnya itu mati-matian. Bikin scene A, scene B kayak gitulah. Itu mungkin agak sedikit ribet dan bisa aja memakan waktu banyak. Cukup teman-teman bikin aja video yang joget-joget ataupun teman-teman bikin video yang durasinya 10 detikan, udah nanti bisa dapetin penghasilan. Tapi harus iklan. Karena kalau misalkan di TikTok kita jualan barang tanpa iklan itu akan sangatlah susah dari segi trafficnya. Nah, jadi di sini untuk tahapan pertama itu saya mendapatkan klien dari portofolio. Dan buat teman-teman yang belum bikin portofolio buruan deh ya, bikin portofolionya. Bebas mau di Behance, TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain itu juga terserah. Nah, kita masuk di tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini tuh lebih ke negosiasi sama diskusi dengan kliennya. Jadi ketika klien ngechat ke kita pasti baca ya teman-teman, dia butuh jasa video. Nah, biasanya saya akan langsung diskusi menanyakan konsep videonya seperti apa, durasi videonya, berapa detik ataupun berapa menit, sama deadline publish-nya itu kapan. Dan terakhir itu saya nanya tentang model video AI yang diinginkan. Di tahap 2 ini tuh teman-teman harus bisa ngerti tentang model AI video. Bukan sekedar paham tentang VO3 aja, tapi harus menguasai mungkin ya semua model video biar nanti bisa milih nih mana yang cocok dengan budget yang dikeluarkan. Ketika kita udah tahu teman-teman ya klien kebutuhannya mulai dari konsepnya, estimasinya, sama model videonya, kita jadi gampang untuk ngasih harganya itu berapa. Dan untuk masalah harga biasanya itu lebih enak diomongin by phone ya, jangan sampai dari chat itu nanti takutnya ada miskomunikasi. Jadi jelas ya di tahap yang kedua ini mungkin teman-teman bisa tambah opsi lain. Kalau saya itu selalu menggunakan 3 opsi ini ya untuk bisa mengetahui harga dan kebutuhan si kliennya.
Oke, kita masuk di tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga ini kita akan menghitung yang namanya biayanya. Nah, kan di awal klien itu langsung ya ngasih harga yaitu 3 juta. Tapi requestannya itu pengen hasil videonya yang semut ya, tanpa glitch, tanpa kaku, dan pastinya harus konsisten. Dan di sini mau nggak mau saya rekomendasikan Siden 2.0. Ya, meskipun kita lihat teman-teman ya menggunakan Supergrok juga udah bisa, apalagi menggunakan Pio 3 juga udah bisa, hasilnya juga lumayan. Tapi di sini kita juga harus memberikan hasil yang maksimal buat klien. Ya meskipun kita tahu kalau Siden 2.0 itu mahal, tapi pasti ada caranya. Nah, untuk hitungannya kayak gimana? Jadi hitungannya itu sesimpel ini kalau saya teman-teman ya. Modal ya teman-teman dikurangi satu video generate itu berapa ya, durasinya 8 detik. Nah, ini sebagai study case-nya kurang lebih seperti ini, dan saya udah hitung sebetulnya awalnya itu saya mau pilihnya Pio 3 teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dilihat Pio 3 dengan deadline 3 harian, itu kayaknya nggak bakalan nyampe. Jadi saya ambil yang lebih cepat itu di Siden. Karena Siden cukup butuh 20 video aja, dan di sini tuh lebih cepat juga teman-teman ya. Tapi di sini kalian bisa lihat untuk masalah harganya. Oke, kita lihat dulu dari hitungan harga Pio 3 itu seperti apa. Jadi seperti ini kalau misalkan teman-teman perhatikan ya. Untuk bisa mendapatkan 5 menit durasi itu kita membutuhkan 300 detikan ya. Dan setiap model video itu beda-beda max generate-nya. Contohnya di Pio 3 maksimal untuk bisa menghasilkan satu video di Pio 3 itu kan 8 detik teman-teman ya. Nggak bisa lebih kecuali di extend ya. Nah, di sini berarti kita membutuhkan 38 video. Hitungannya seperti ini. 300 dibagi 8, kurang lebihnya dapat 37. Jadi kita bulatkan di angka 38 videoan. Terus kita mulai deh hitung dari segi biayanya. 38 video dikali 0,5 dolar. Nah, ini 0,5 dolar itu dari mana? 0,5 dolar itu selalu saya coba untuk hitung menggunakan ini ya. Ini adalah agregator KAI. Di sini itu kalau misalkan teman-teman lihat satu kali generate dengan resolusi 720p harganya di angka 0,15-an ya. Ini yang paling murah teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat ke Google-nya itu beda nih harganya. Kayaknya lebih mahal di Google deh dibandingkan di sini. Dan udah saya langsung hitung aja di mana di sini saya itu harus mengeluarkan budget kurang lebih di angka 5 dolaran ya. Artinya di sini saya harus mengeluarkan uang kurang lebihnya di angka 100 ribuan. Kalau misalkan kita ambil kurs yang sekarang, kan kurs sekarang itu lumayan melemah ya rupiahnya. Jadi di sini modal 3 juta teman-teman ya dikurangi 100 ribu, saya dapat untung di angka 2.899 ribuan. Ini plate-nya 38 videoan. Kalau misalkan Sidens itu sebetulnya hitungannya sama, tapi Sidens ini tuh lebih apa ya, lebih hemat untuk masalah videonya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi yang pertama ini kalau misalkan kita pengen bikin 5 menit video, jelas kita membutuhkan 300 detik. Sidens maksimal videonya itu 15 detikan beserta dengan multi shoot-nya ya. Dan di sini kita tinggal hitung aja 300 dibagi 15, kita membutuhkan 20 video. Dengan deadline kurang lebihnya itu 3 harian teman-teman ya. Pastinya kekejar dong kalau misalkan 20 videoan. Dan tinggal dihitung aja 300 dikali 0,25 ya sama dengan 37 dolar yang harus saya keluarkan. Atau kurang lebihnya kalau dirupiahkan 600 ribuan. Nah, ini udah kehitung teman-teman ya. Modal 3 juta kurangi 633, saya masih dapat untung di angka 2.330 ribuan. Apakah di sini cukup? Jawabannya tidak, karena bakal ada yang namanya itu revisian. Nah, ini teman-teman harus perlu diperhatikan juga ya. Ketika kita generate gambar, itu belum tentu sepenuhnya bakalan diterima oleh klien. Pasti klien akan komen, ininya kurang, itunya kurang, pasti kayak gitu. Dan di sini kita harus memikirkan ya, kalau misalkan nanti ada revisi, kira-kira berapa tuh revisinya ya. Kita bisa hitung per satu kali revisi itu kurang lebih di angka 0,15 teman-teman ya. Jadi ini lumayan lah di angka 2.000 sampai 3.000-an ke atas lah ya. Kurang lebih seperti itu untuk hitungannya. Begitu pula dengan biaya yang ada di Sidens. Dan menggunakan agregator yaitu KAI untuk generate gambar sama generate video ya, itu tidak worth it kalau misalkan durasinya 5 menitan. Kecuali kalau misalkan durasinya itu 1 menit mungkin masih worth it aja ya. Coba bayangin kalau misalkan durasi 5 menit teman-teman ya, yang direvisinya itu ya mungkin kurang lebih di angka 3 menitan. Tuh, pasti ngeluarin budgetnya lumayan. Dan di agregator itu perhitungannya setiap satu kali generate bakal langsung dihitung kreditnya. Mau yang itu hasilnya nge-glitch teman-teman ya, ataupun yang hasilnya bagus. Jadi ya mungkin nanti teman-teman spendingnya itu kalau menggunakan Pio 3
bukan 100.000, bisa aja 500.000, bisa aja 700.000. Begitu pula dengan Seedance, teman-teman juga nggak mungkin ngeluarin di angka 600.000 ya, pasti ngeluarinnya itu di angka 2 juta mungkin bisa aja nyampe ya. Pokoknya kalau misalkan klien puas, pasti dia akan stop, seperti itu. Dan jelas di sini saya tidak akan memilih agregator, maka yang saya pilih yaitu platform yang ada istilah unlimitednya. Nah, jadi di sini langkah yang harus saya lakukan yaitu saya komparasi beberapa platform kayak contohnya Freepik, Hikvill, dan lain-lain. Di Freepik sebetulnya ada yang gratis, tapi kalian bisa lihat sendiri ya untuk video yang kita dapatkan itu berapa ya, dengan kurang lebihnya di angka 700.000 yang harus kita keluarkan. Bisa aja ini boncos teman-teman ya kalau misalkan saya menggunakan Freepik. Dan saya nemu satu platform di mana platform ini saya gunakan untuk generate proyekan seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu platformnya, yaitu platform dari Runway. Ini adalah platform generatif juga teman-teman ya, dan sebetulnya udah lama dari dulu udah ada ya, dan sampai sekarang juga masih sama, cuma mungkin modelnya ditambah dan beberapa opsinya juga diperbaiki kayak fitur dan lain-lain. Nah, jadi di sini untuk harganya kalian bisa login dulu ya, dan di sini teman-teman tinggal klik bagian upgrade, terus di sini teman-teman tinggal pilih yang offline ya, dan di sini bakalan kelihatan harganya. Ini yang tahunan, ini yang bulanan. Di sini saya ambil yang paketnya itu unlimited teman-teman ya, di harga $95, kurang lebih saya harus mengeluarkan 1,6 jutaan untuk bisa menikmati semua fitur yang ada di Runway ini, termasuk kayak contohnya model Gen 4.5, Kling 3.0, Nano Banana, Seedance 2.0, dan ini semua itu unlimited generate. Jadi teman-teman bisa bikin video sebanyak yang teman-teman inginkan. Nah, berarti di sini saya udah mengeluarkan budget di angka 1,6 jutaan. Berarti di sini saya masih dapat untung di angka 1,4 juta. Nah, udah nggak ada pengeluaran lagi teman-teman ya. Saya cuma langganan di platform ini. Mau generate gambarnya, generate videonya itu semuanya di dalam satu platform. Nah, jadi jelas teman-teman ya, di tahap yang ketiga ini ketika teman-teman mendapatkan klien itu hitung dulu, terutama hitung dari segi revisinya. Persiapan kalau misalkan nanti ada revisi itu harus kayak gimana, mau itu revisinya generate gambar ataupun revisinya generate video. Dan kalau misalkan sudah di tahap yang ketiga, langsung saya masuk ke tahap yang keempat. Nah, di tahap yang keempat di sini jelas saya langsung ya teman-teman gas bikin projectnya ya, dimana saya langsung aja login ke Runway-nya setelah saya langganan, dan langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu generate gambar dulu ya. Jadi di sini saya baca dulu briefnya seperti apa, dan alhamdulillahnya itu klien ngasih contohnya itu gambarnya, karena kan ini konsepnya itu live land ya teman-teman. Jadi harus ada gambar yang harus saya buatkan gitu ya. Di sini saya menggunakan modelnya GPT Image 2 karena hasilnya udah cukup powerful banget. Dan di sini juga saya pakai fiturnya Node Workflow, yang dimana Node Workflow ini tuh sangatlah enak untuk proyekan generate gambar. Jadi lebih satset dan lebih cepat juga. Dan kayaknya wajib deh kalian menggunakan si workflow ini untuk kebutuhan proyek kalian. Karena kalau misalkan satu persatu itu lumayan cukup lama juga dan cukup lumayan ribet. Setelah saya menyelesaikan generate gambar teman-teman ya, tidak langsung generate video, tapi saya minta dulu untuk cek ke kliennya. Ya, jadi satu persatu. Ketika sudah dicek sama kliennya dan klien bilang nggak ada revisi sama sekali, langsung masuk ke tahap generate video. Kalau misalkan teman-teman udah beres ya generate gambar terus langsung ke generate video, itu nantinya bakalan ribet. Ribet kenapa? Anggaplah di durasi 1 detik ya, itu kata klien nggak cocok untuk angle-nya, harus diubah. Sedangkan teman-teman lagi bikin video di durasi 4 menitan, kan itu pasti ribet ya. Makanya kita harus beresin satu persatu. Mulai dari semuanya bikin dulu gambarnya, setelah bikin semua gambarnya itu langsung masuk ke tahap video. Tapi harus di-review dulu sama kliennya. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman ya semua videonya kita buat, kita kasih lagi ke klien, kira-kira ada revisi atau enggak. Kalau misalkan udah enggak ada revisi, baru deh di sini kita langsung kirim ke klien dan udah clear, seperti itu cara kerjanya. Tapi ada nih di tahap yang kelima yang harus teman-teman perhatikan, yaitu harus pas respon dan banyak tanya. Jadi jangan ketika ada proyekan langsung kita kerjakan dan kita tidak mungkin chatan ataupun kita tidak tanya ya ke klien itu pengen kayak gimana. Sebab pasti bakalan beda nih dengan pemikiran kita ataupun dengan imajinasi kita sama kebutuhan klien itu pengen kayak gimana. Intinya sedetail apapun tanyakan langsung ke klien. Contohnya dari segi baju, background, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kliennya paham, dia tidak akan risih teman-teman ya. Karena ya proyekan generatif AI itu kayak gini ya, kita harus tanya
pokoknya kita harus detailkan, karena kalau misalkan kita udah lempeng aja ya, ataupun lurus aja deh kita bikin video tanpa harus tanya A, B, C kayak gitu, takutnya nanti dia nggak puas dan dia nggak mau balik lagi ke kita. Nah, itu tuh yang bahaya teman-teman ya. Jadi usahakan kita bikin semaksimal mungkin untuk kebutuhannya itu, kliennya teman-teman ya. Kalau misalkan udah butuh biasanya mereka bakal balik lagi deh, karena ya pastinya dia mendapatkan ya mungkin value dari kita sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, di mana 5 tahapan yang bisa saya sampaikan bagaimana cara saya menyelesaikan project tersebut. Sebetulnya kayak yang gampang ya dan kayak yang mudah aja, tapi pas praktek itu bakalan beda. Satu hal yang mungkin harus teman-teman ketahui di sini kalau misalkan pengen jadi freelancer AI generatif video, itu minimalnya teman-teman itu harus tahu yang namanya model AI dan teman-teman juga harus bisa ngitung. Nah, ini nih ya yang bahaya kalau misalkan kita nggak bisa ngitung dari mulai satu kali generate berapa teman-teman ya, itu bakalan boncos. Dan perlu saya ingatkan juga kepada teman-teman kalau misalkan model video itu sekarang ada dua ya. Yang pertama untuk masalah pengeluaran ya, itu per satu video ataupun per satu taks ya bahasanya, biasanya itu sekitaran 0, berapa gitu ya. Dan ada nih yang baru yaitu per detik. Contohnya kayak Motion, Siden 2.0, Happy House 1.7 itu semuanya menggunakan konsepnya per detik. Jadi kita harus bayar sekian 0, dolar lah teman-teman ya untuk satu detiknya. Nah, nanti itu bakal dikalkulasikan. Biasanya cukup lumayan untuk jadi satu video dan hitungannya mungkin di angka ya adalah 10.000 sampai di angka 11.000-an. Oke? Itu dulu mungkin teman-teman ya untuk video kali ini. Di next video kita akan bahas seperti apa sih kita menggunakan Runway. Jadi buat teman-teman ya yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bisa dapat wawasan dan informasi. Pokoknya semoga berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.